Assalamualaikum, jangan lupa untuk menonton video ini sampai habis dan jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya. Mari kita lihat video hari ini. Hari ini saya mau ngasih tahu cara bikin website atau lebih dikenal dengan landing page tapi gratis. Kok bisa gratis? Nah, di sini Google itu udah menyediakan berbagai macam fitur. Salah satunya adalah Google Site. Google Site itu adalah fitur untuk membuat website landing page gratis. Nah, kita bisa cek di sini. Biasanya ada tulisannya site. Ini karena saya udah buka, makanya nggak ada. Kita buat website baru. Kita klik icon tambah, kemudian tunggu sampai tabnya terbuka, dan ini tampilan pertama kali ya untuk pembuatan website di Google. Kita naik, ini ada petunjuk-petunjuknya, kita naik sampai habis. Oke. Nah, di sini untuk yang pertama ada namanya header. Di header ini kita bisa menambahkan foto milik kita sendiri atau foto bawaan Google. Kita tinggal pilih foto apa yang mau dipasang untuk menjadi headernya. Saya mau coba yang ini, kemudian klik pilih dan gambarnya udah ganti. Nah, untuk judul halaman bebas, mau kita tulis judul halaman kita apa. Misalkan untuk ini saya mau bikin website untuk kedai Yumna, saya ganti, dan ini tulisannya bisa kita ubah jadi tebal. Nah, seperti ini. Tulisannya bisa berubah jadi tebal atau bisa diubah jadi miring, ya suka-suka teman-teman lah untuk mengcustom website teman-teman sendiri. Nah, di sini ada beberapa jenis header. Yang pertama itu ada sampul itu besar headernya, kemudian spanduk besar agak kecil sedikit, dan yang seperti tadi namanya spanduk atau cuman hanya judul. Nah, yang hanya judul ini enggak ada gambarnya. Saya lebih suka yang pakai yang spanduk karena enggak terlalu besar tapi bisa disisipkan gambar. Kemudian di sini bagian sebelah kanan ada beberapa fitur untuk kita memilih sisipkan, kemudian halaman, dan halaman ini kita bisa ubah, kita bisa tambah, kita ubah namanya. Misalkan orang-orang kan biasa tulisnya halaman utama home, atau mau tetap digunakan halaman utama. Kalau saya sih lebih suka pakai bahasa Indonesia. Kemudian ini kita bisa nambahkan halaman, kita klik tambah di bawahnya. Kemudian ini mau kita isi apa terserah. Ini mau saya isi misalkan daftar menu untuk halaman satunya, klik selesai. Nah, udah muncul dua halaman. Kemudian kita tambah lagi, misalkan daftar reseller mungkin ya, kita tambahkan, kita klik selesai. Nah, sampai di sini kita bisa melakukan pemilihan macam-macam. Di sini fiturnya nanti teman-teman coba sendiri apa-apa aja. Kita bisa duplikasi, bisa jadikan beranda, ya macam-macam lah pokoknya. Nanti dicoba sendiri. Misalkan ada yang kurang paham bisa
cari tahu di kolom komentar, nanti bisa saya jawab satu-satu. Kemudian kita bisa pilih tema. Memang temanya nggak begitu banyak, cuman ini cukup untuk teman-teman yang nggak mau keluar uang banyak untuk pembuatan landing page. Nah, saya suka yang ini dan bisa dipilih warnanya. Saya biasanya kalau kedayumnya itu lebih menggunakan warna kuning keoran-oranan. Nah, ini kemudian saya pilih gambar tadi, saya ubah dulu gambar headernya, saya ubah seperti yang pertama tadi. Yang ini kemudian kita klik pilih, kemudian kita sisipkan. Pertama itu saya coba yang ini dulu. Nah, di sini bisa klik tambah, macam-macam, kita bisa sisipkan gambar, mau video, dan bahkan kita bisa menyisipkan dari channel YouTube. Nah, untuk yang pertama saya mau menyisipkan video darinya channel Papi Ridho, karena biasanya produk-produk Kedayumna di review di channel Papi Ridho ini. Nah, di sini kemudian saya cari video soal cireng yang ini, mukbang jajanan viral. Kita pilih, kemudian dia akan muncul seperti ini. Ini saya kebantu sama thumbnailnya channel Papi Ridho, karena dia udah bagus bikin thumbnailnya. Terus di sini kita bisa tambahkan tulisan suka-suka teman-teman lah. Misalkan kayak gini kan, ini karena cireng ini produk andalannya Kedayumna. Kemudian bisa ditambahin deskripsinya terserah, mau itu misalkan kayak cireng guyur ada beberapa rasa atau gimana kayak gitu. Ini saya ketik dulu ya deskripsinya. Cukup segini dulu. Nah, ini bagian YouTube-nya ini bisa kita perbesar atau diperkecil, suka-suka teman-teman mau tampilannya sebesar apa. Nah, kalau saya cukup segini. Kemudian saya tambahkan bagian lagi di bawahnya ini. Nah, bagian yang seperti ini biasanya saya gunakan untuk menambah testimoni biasanya. Bisa juga misalkan teman-teman punya partner lain, ya ditambahkan partner lain kayak gitu. Kalau bagian ini saya lebih biasanya menggunakan untuk testimoni. Kemudian bisa kita tambahkan kotak teks di atasnya, terus kita ubah ini jadi judul, kemudian kita bikin tulisannya di tengah. Bahkan ini bisa kita ubah temanya, kita klik yang ada tanda seperti bagian lukis-lukis gitu loh. Kemudian kita pilih tema. Kalau saya biasanya lebih suka warna yang cerah, atau bisa juga pilih gambar seperti yang header pertama tadi, atau kita samain aja, kita pilih nah sama seperti header yang pertama. Kemudian kita tinggal menambahkan komponen-komponen apa aja yang mau kita isi di bagian testimoni. Misalkan ini saya pakai, kebetulan saya lagi ngadain giveaway, jadi ada beberapa testimoni baru dan foto-foto yang baru yang bisa saya tambahkan di website ini.
dan baru itu saya posting di Instagramnya Kedayumna87. Kita ambil dari situ aja komponennya, kita klik. Misalkan ini punyanya Mbak Arum Puspita, kita gunakan kata-katanya di sini. Kita ingat-ingat, biasanya kalau testimoni saya selalu menambahkan tanda petik 2 di atas huruf, karena seperti dia berbicara seperti itu. Kalau menurut saya sih bagusnya seperti itu ya, karena rata-rata yang namanya testimoni pasti menggunakan tanda kutip 2 itu. Kita tulis testimoninya, tulisan kata-kata testimoninya dibiarkan saja kecil, dan untuk nama si pemberi testimoni nggak apa-apa pakai tulisan yang judul. Kemudian kita bisa tambahkan gambar, kita upload. Karena saya baru update dan baru download, ada di sini, tinggal saya tambahkan seperti ini. Kemudian ada satu lagi testimoni darinya Mbak Diah Nopalina. Kita ketik di sini. Sama langkah-langkahnya seperti saya membuat yang punyanya Mbak Arum tadi. Cuman yang ini testimoninya sedikit lebih panjang, jadi saya harus mengingat-ingat. Kalau ada testimoni yang bisa di copy paste jauh lebih enak lagi. Kalau ini saya cuman pengen nyalin dari yang di Instagram aja. Diklik, diketik yang jelas dan benar penulisannya. Kalau ada misalkan testimoni, jangan asal copy paste, kalau bisa dibenerin penulisannya agar tampilannya di website juga jauh lebih meyakinkan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah kita menuliskan testimoni yang kedua ini, kita tinggal menambahkan foto. Ini tinggal sedikit lagi yang jangan lupa tanda kutip yang di belakangnya juga ditambahkan. Kita tambahkan, kita upload dari VC karena ada fotonya di VC. Kita pilih. Nah, seperti ini. Kita bisa juga mengcrop atau memindah gambarnya. Nah, untuk yang satu lagi bisa kita hapus, misalkan cuma ada 2 dan gambarnya bisa kita geser. Ini juga bisa kita geser agak ke tengah biar lebih bagus hasilnya. Nah, seperti ini udah jadi bagian testimoni di landing page kita. Kemudian saya mau nambahin apa lagi ya. Ini ada beberapa, biasanya di bagian ini. Oh ya, ini ada beberapa. Kita juga bisa menambahkan langsung dari channel YouTube, atau kita juga bisa upload gambar, macam-macam lah pokoknya. Terus ada yang namanya teks diciutkan. Teks diciutkan ini biasanya frekuensi answer question gitu loh, fact itu bisa kita tambahkan di sini.
Nah, seperti itu, tinggal kita ketikkan apa yang mau diisi di sini, karena nggak semua orang mau baca, tapi harus tetap kita sisipkan yang namanya fact itu sendiri ya. Jadi kita ketik aja apa-apa pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh orang saat berbelanja dengan kita. Jadi kita nggak perlu berulang kali menjawab pertanyaan yang sama, tapi karena Indonesia, negara kita, warga plus 62, sudah kita tulis, tetap masih bertanya. Jadi usahakan tetap senyum, tetap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pembeli kita, walaupun pertanyaan itu udah sering banget kita jawab, dan bahkan di beberapa website atau bahkan media sosial kita udah kita bikinin khusus gitu buat jawab pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh orang lain, oleh calon pembeli, seperti itu. Nah, ini saya isi ini sekedarnya dulu ya, karena ini cuman contoh, walaupun nantinya ini bakalan saya gunakan untuk website Kedai Yumna. Nah, ini kan saya baru mau coba bikinin yang gratis. Nanti saya mau menghubungkan ini untuk punya website yang ada titel di belakangnya, bukan bawaan punya Google. Bisa loh ini, dan mulai 14.000 udah punya website yang ada selain .com ya. Kalau .com memang agak mahal domainnya, ada sih yang lain. Nanti saya kasih video tutorialnya, tapi untuk yang kali ini saya hanya mencontohkan bagaimana membuat website dengan Google gratis. Kalau teman-teman memang maunya bikin website atau landing page gratis, ini sudah cukup. Bahkan kalau misalkan teman-teman punya produk yang macam-macam, misalkan kayak perabotan atau aksesoris HP, kita bisa dinambahkan di sini galeri-galerinya. Jadi teman-teman gak capek-capek buat ngirimin ke calon pembeli, Mbak, misalkan ada jual charger untuk iPhone nggak, kayak gitu. Nah, teman-teman kan bisa kasih tahu untuk dicek untuk di website aja, kayak gitu. Jadi nggak capek-capek, oh nanti dulu saya cari di galeri apa masih ada, karena biasanya kan teman-teman jadi reseller. Jadi maksudnya bukan di galeri sih, biasanya kan jawabnya di mana, kayak gitu. Kalau reseller biasanya ngecek ke WA dulu ada nggak di supplier masih datanya, seperti itu. Nah, ini bisa kita ubah font code-nya. Kalau saya lebih suka yang biasa aja. Nah, kelemahannya memang kita nggak punya font khusus, tapi font seperti ini sudah cukup untuk landing page. Kemudian kita bisa menyisipkan gambar. Kita bisa pilih gambar. Pilih gambar itu bisa dari berbagai macam, mau itu dari Google Drive, mau itu dari URL mana, dari Google. Kali ini saya mau coba masukin foto produk, misalkan seperti ini. Saya mau nambahin beberapa foto, kemudian klik insert. Ini namanya saya mau bikin carousel gambar. Jadi yang namanya carousel gambar itu gambarnya bisa geser-geser, teman-teman. Nah, seperti ini. Nanti dia otomatis waktu kita menjalankan websitenya,
sambil teman-teman atau calon pembeli kita cek-cek website kita, ada gambar-gambar tuh yang jalan-jalan, bisa geser-geser seperti itu. Nah, ini agak ngehang, memang kadang-kadang komputernya sedikit agak ngehang teman-teman. Ini saya perkecil dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita tambahkan tulisan teks di bawahnya seperti ini. Nah, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Kalau saya biasanya seperti ini, atau di sini ada tulisan yang kecil-kecil, bisa ditambahkan di sini, tambahkan teks. Kemudian misalkan ini namanya telur mata gajah, kita klik OK, kemudian perbarui, nanti dia ada tulisan kecil seperti ini. Nah, sampai sini website yang kita buat udah cukup keren teman-teman. Ini ada bagian daftar isi. Kalau daftar isi ternyata kayaknya saya nggak perlu deh, saya hapus aja karena ini mencakup seluruhnya, nggak usah deh, saya hapus. Kemudian kita mau nyisipin pemisah. Nah, ini seperti garis, macam-macam bisa ditambahin, atau kita mau nambahin satu-satu seperti ini, mau nambahin Google Map, Google Drive, Google Formulir, macam-macam lah, atau mau nambahin konten YouTube juga bisa di sini. Kita hapus, kemudian kita klik langsung YouTube juga bisa, kita langsung menyisipkan link channel YouTube juga bisa di sini. Lagi-lagi kan channel Papi Rudo yang jadi andalan karena memang kebanyakan produk kedayungan direview di channel ini. Kemudian ini untuk cilok. Nah, seperti ini kan masih kecil ya, ini saya mau besarin. Ups, jangan digeser seperti itu, kita dari bawah aja biar gambarnya gak kepotong. Gak apa-apa agak besar, nanti biar lebih terlihat. Nah, seperti ini. Ini juga bisa kita geser-geser biar agak ke tengah gambarnya. Nah, kan jadi lebih cantik hasilnya. Kemudian kita bisa tambahkan footer. Footer itu biasanya ada tulisan copyright by apa gitu, atau bisa kita tambahkan macam-macam, entah itu alamat, entah itu akun sosial media kita, terserah. Kalau nggak mau ditambahin footer pun juga nggak masalah. Nah, seperti ini. Kemudian saya mau nambahkan tombol. Misalkan di sini kita bisa nyisipkan tombol, langsung ke WA kita. Bisa kita klik itu namanya, kemudian kita salin tautannya. Misalkan ini mau ke WA saya, biasanya kan WA itu wa.me, kemudian nomor HP dan sisipkan. Ini bisa dipindah-pindah seperti ini. Nah, jadi tinggal klik. Nah, kemudian macam-macam ini pilihannya, teks, atau kalau teks seperti ini aja tampilannya, diisi seperti ini. Kemudian bisa kita tambahkan bagian ini mau pakai warna apa enggak, atau warna yang kayak gimana.
Kemudian silahkan teman-teman coba sendiri, misalkan ada yang mau ditanyakan silahkan klik kolom komentar. Video tutorial kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa klik subscribe dan tombol lonceng untuk support channel saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.